Eksplorasi konsep berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif modul 1.3a42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kalimah MPDI dari SMP Negeri 2 Ngerambe, Desa Cepoko, Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Dalam mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma untuk mencapai tujuan. Paradigma yang dipakai adalah inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Corporado and Wisney tahun 2005, Nobel and Marquardt 2016. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang mencerahkan saya sebagai pendidik dalam menyusun visi pribadi? Hal yang mencerahkan saya dalam menyusun visi pribadi sebagai seorang pendidik adalah saya mendapatkan pengetahuan tentang manajemen perubahan ke arah positif dengan menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan atau paradigma sebagai manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif diawali dengan mendiagnosis kekuatan positif yang dimiliki kelompok, organisasi, atau lembaga pendidikan. Pertanyaan pemantik. 2. Bagaimana cara membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks sebagai pendidik? Sebagai pendidik, saya menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja sesuai dengan yang saya ketahui. Apa itu Bagja? Bagja adalah sebuah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir A. Atur eksekusi. Dari mana bahasa Bagja? Bagja berasal dari bahasa Sunda yang berarti bahagia. Merupakan terjemahan bebas diadaptasi dari 5D yang menunjukkan fase proses dari pendekatan atau paradigma inquiry partisipatif. Fase 5D adalah sebagai berikut: define, discover, dream, decide, deliver. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, define, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Fase membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan, yaitu dukungan urgensitas. Yang kedua, discover, yaitu ambil pelajaran. Fase menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif.
Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Yang ketiga, dream, gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Yang keempat, decide, jabarkan rencana. Fase mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Menyusun definisi kesuksesan capaian bertahap. Dan yang keempat yaitu deliver, atur eksekusi. Fase menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Merupakan awal dari penciptaan budaya belajar yang apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan corporate masa depan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti protokol, SOP, knowledge, management, MONEF atau refleksi. Saya berharap dengan pengetahuan tentang paradigma inquiry partisipatif ini bisa membuat perubahan pada sekolah saya dalam mewujudkan visi. Proses mengikuti fase demi fase Bagja menuntun saya dalam menerapkan paradigma inquiry partisipatif. Demikian eksplorasi konsep berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Semoga kita sebagai pemimpin pembelajaran, guru-guru, para pendidik dapat mengambil pelajaran dari pendekatan inquiry apresiatif ini, kemudian dapat memberikan dampak dalam membawa perubahan pendidikan ke arah yang lebih maju sesuai visi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.